till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 membawakan materi yang telah disepakati oleh kelompok dengan judul Rancang Membangun Aplikasi Messaging Berbasis Voice Interaction bagi penderita tunanetra pada sistem operasi Android. Pendahuluan. Untuk teknologi smartphone yang ada pada saat ini hadir dengan menawarkan kemudahan bagi proses komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Tidak bisa dipungkiri juga, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup dengan berhubungan dengan sesamanya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia sangat membutuhkan komunikasi. Dengan hadirnya smartphone, komunikasi kita sangat dipermudah satu dengan lainnya. Namun, dengan kehadirannya smartphone, penyandang disabilitas, secara khusus penyandang tunanetra, menghadapi perkembangan teknologi smartphone dengan sejumlah perbedaan. Penyandang tunanetra merupakan kategori disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan kemampuan visualisasi. Untuk mengatasi masalah keterbatasan dalam pengoperasian smartphone, sekaligus mendukung komunikasi jarak jauh, penyandang tunanetra melalui smartphone dibutuhkan perangkat lunak yang akan dirancang dan dikonstruksi melalui penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, memudahkan pengguna smartphone, khususnya disabilitas dan tunanetra dalam mengoperasikan smartphone. Landasan kepustakaan ini merupakan poin kedua, yaitu Android Text-to-Speech. Apa Android Text-to-Speech? Android Text-to-Speech merupakan fitur bawaan dari Android yang memudahkan pengguna untuk mengatakan atau membacakan suatu teks yang ada di Android tersebut. Fitur pertama kali ini telah ada sejak Android versi 1.6, lalu dibuka pengembang untuk meningkatkan fitur yang dibagi menjadi dua TTS APL. Apa APL itu tersendiri? APL merupakan singkatan dari Application Programming Interface. TTS APL terdiri dari dua aspek utama, yaitu Languages and Resource. TTS Resource merupakan bahasa yang didukung dalam proses pembacaan teks. Hingga saat ini, TTS Engine mendukung pembacaan teks dengan menggunakan bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Setiap pembacaan teks yang dilakukan oleh TTS Engine merupakan pembacaan yang bersifat Language Specific Resource. Poin yang kedua yaitu Android Speech Recognizer merupakan sebuah layanan speech recognition yang disediakan oleh Google pada platform Android melalui Android SDK. Dengan kehadiran Android Speech Recognizer memudahkan pengguna Android Speech Recognizer bekerja dengan melakukan streaming audio ke remote server milik Google. Kemudian, server Google akan melakukan proses pengenalan suara dan mengirimkan hasilnya dalam bentuk teks kembali ke klien melalui dokumentasi yang dibuat oleh Google. Di sini nama saya Wahyu Triningsih, NPM 024. Saya akan melanjutkan tentang poin landasan kepustakaan yang dimana subpoinnya adalah Firebase. Firebase merupakan sebuah layanan instruktur backend as a service yang diakuisisi oleh Google pada bulan Oktober 2014 silam. Firebase menawarkan kemudahan kepada para pengembang perangkat lunak dalam membangun aplikasi yang lebih baik serta mengembangkan bisnis yang sukses melalui seluruh fitur komplementernya. Saat ini, Firebase sudah memiliki fitur analitik, cloud messaging, authentication, real-time database, storage, hosting, test lab, crash reporting, notification, remote config, app indexing, dynamic link, invirus, AdWords, and AdMob.
Kemudian selanjutnya adalah Firebase User Authentication. Firebase User Authentication merupakan sebuah layanan siap pakai yang dimiliki oleh Firebase SDK, dan Firebase User Authentication ini bekerja dengan cara mengirimkan server response dari Firebase server berdasarkan kredensial yang dikirimkan oleh klien ke Firebase server. Melalui server response yang diterima dari Firebase server, aplikasi dapat mengakses informasi dasar profil pengguna dan mengontrol akses pengguna terhadap produk atau layanan Firebase yang terdapat pada suatu aplikasi. Kemudian selanjutnya adalah Firebase Real-Time Database. Firebase Real-Time Database merupakan sebuah layanan NoSQL Cloud-hosted database yang dimiliki oleh Firebase SDK. Layanan ini menawarkan penyimpanan data yang dapat disinkronkan secara real-time terhadap seluruh klien yang terhubung. Maksud dari real-time adalah jika terdapat perubahan pada data database, maka seluruh klien yang terhubung akan secara otomatis mendapatkan perubahannya dalam hitungan milidetik. Pada saat klien terhubung ke jaringan internet, maka Firebase SDK akan melakukan penyesuaian otomatis atas catatan perubahan data yang disimpan pada media penyimpanan klien dengan kondisi terkini dari Firebase server. Kemudian selanjutnya adalah poin metodologi. Pada penelitian ini memiliki cangkupan pendekatan rancang bangun aplikasi atau sistem baru. Proses pelaksanaan penelitian ini terdiri dari tahap studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pengambilan kesimpulan, serta pemberian saran. Aliran proses pelaksanaan penelitian tersebut dapat dilihat dalam gambar 1, yang dimana gambar 1 ada di sini, di samping ini. Ini berupa algoritmanya seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu tentang analisis dan perancangan yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Yang pertama, gambaran umum sistem. Bagaimana sih gambaran umum yang akan digunakan dalam aplikasi ini? Jadi, aplikasi messaging berbasis voice interaction ini merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu para penyandang tunanetra dalam berkomunikasi, tentunya dengan menggunakan perangkat smartphone. Jadi melalui penggunaan aplikasi ini, para pengguna khususnya penyandang tunanetra mampu saling mengirimkan pesan melalui jaringan internet dengan perantara sebuah server. Pada sistem voice-based user interface, pengguna dapat berinteraksi ke aplikasi dengan menggunakan sebuah voice control. Bagaimana sih voice control itu? Bagaimana bentuknya? Jadi yang dimaksud adalah voice control itu mengirimkan pesan, mendengarkan pesan masuk, menghapus pesan masuk, dan sebagainya. Bentuk interaksi terhadap aplikasi yang menggunakan kontrol suara ini atau voice control akan direspon oleh aplikasi menggunakan keluaran dalam bentuk suara. Jadi user yang pertama akan mengirimkan pesan menggunakan suara yang nantinya akan dikelola oleh aplikasi ini yang keluarannya berbentuk suara juga dan nantinya dapat ditangkap oleh user yang kedua. Namun sayangnya aplikasi ini bentuk suara bahasa yang didukung sebagai bentuk interaksi aplikasi maupun terhadap pengguna adalah bahasa Inggris. Yang kedua ada use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan fungsional perangkat lunak itu sendiri. Setiap kebutuhan fungsional yang dimaksud dimodelkan berdasarkan suara pandang aktornya. Di sini yang dimaksud sudut pandang aktornya yaitu aktornya ada dua.
ada user dan member. User yang merupakan pengguna biasa yang belum memiliki akun. Jadi user nanti kalau ingin menjadi member harus registrasi terlebih dahulu. Dan yang kedua, member merupakan pengguna yang telah memiliki akun serta sudah terdapat 10 use case yang masing-masing mewakili setiap kebutuhan fungsional perangkat lunak yang telah dirancang sebelumnya. Jadi si member ini kalau sudah jadi member bakalan ada pilihan 10 use case yang nantinya menyesuaikan kebutuhan fungsional. Ada add new kontak, send message, delete, dan lain-lain. Yang ketiga ada perancangan basis data. Perancangan basis data digunakan untuk memodelkan setiap perangkat lunak yang akan dibangun berdasarkan sudut pandang struktur basis datanya atau database. Pada penelitian ini, perancangan basis data dilakukan dengan menggunakan NoSQL, Embedded Document Data Modeling. Jadi, hal ini dilakukan karena Firebase Real-Time Database menyimpan data dalam bentuk single JSON dokumen. Ini adalah bentuk dari menghasilkan sebuah rancangan single document database model. Yang keempat ada diagram alir proses pengiriman pesan pada Voice User Interface (VUI). Proses pengiriman pesan merupakan salah satu proses yang dapat dilakukan oleh member melalui aplikasi messaging berbasis voice interaction bagi penyandang tunanetra pada sistem operasi Android. Untuk melakukan proses melalui VUI dibutuhkan masukan suara berupa username dari penerima pesan, isi pesannya, dan juga konfirmasi atas pengiriman pesan tersebut. Diagramnya ya tentunya dapat dilihat di sini. Ini merupakan diagram alir dari proses pengiriman pesan melalui VUI, mulai dari start sampai send message gitu. Yang kelima adalah implementasi. Pertama, kita ada pada batasan-batasan implementasi. Proses implementasi sistem messaging berbasis voice interaction memiliki batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, sistem perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman Java dan XML atau Extensible Markup Language. Yang kedua, sistem perangkat lunak dibangun dengan menerapkan penggunaan Firebase Real-Time Database dengan struktur penyimpanan data berbentuk JSON tree. Yang ketiga, sistem perangkat lunak yang dibuat hanya dapat dijalankan pada perangkat smartphone Android dengan spesifikasi minimum Android 4.1.2 atau yang dikenal dengan nama Android Ice Cream Sandwich. Yang keempat, sistem perangkat lunak memiliki sejumlah fungsi yang dapat dijalankan dalam keadaan offline atau tidak terhubung dengan jaringan internet. Namun, untuk melakukan komunikasi dengan server, sistem perangkat lunak harus terhubung terlebih dahulu dengan jaringan internet atau online. Yang kedua adalah implementasi antarmuka. Pada bagian ini diuraikan hasil implementasi antarmuka pada aplikasi messaging berbasis voice interaction. Hasil tersebut diperoleh melalui proses implementasi yang mengacu pada hasil perancangan page flow. Beberapa hasil implementasi antarmuka yang diperoleh terdiri dari tampilan antarmuka, conversation list, dan conversation. Antarmuka conversation berfungsi sebagai media interaksi yang memungkinkan member untuk melakukan proses pengiriman pesan serta melihat percakapan dengan member tertentu. Tampilan antarmuka ini dapat diakses dengan cara mengetuk terhadap salah satu conversation yang ada. Nah, pada bagian ini diuraikan hasil implementasi antarmuka pada aplikasi messaging berbasis voice interaction. Hasil tersebut diperoleh melalui proses implementasi yang mengacu pada hasil perancangan page flow. Antarmuka conversation berfungsi sebagai media interaksi yang memungkinkan member untuk melakukan proses pengiriman pesan serta melihat percakapannya dengan member tertentu. Tampilan antarmuka ini dapat diakses dengan memberikan sekali ketuk pada data kontak atau conversation. Antarmuka conversation list berfungsi sebagai media interaksi yang memungkinkan member untuk melihat data percakapan yang dimilikinya, menghapus percakapan, serta juga dapat mengakses tampilan antarmuka conversation. Proses penghapus percakapan ini dapat dilakukan dengan memberikan ketukan panjang terhadap salah satu data conversation yang ada. Sedangkan untuk mengakses tampilan antarmuka conversation dapat dilakukan dengan memberikan sekali ketukan pada data conversation yang ada. Di sini kita dapat melihat ada dua gambar. Pada gambar 6 adalah gambar dari conversation atau tampilan dari chat kita dengan orang lain. Dan yang gambar ketujuh adalah gambar
conversation list atau list kontak-kontak yang sudah melakukan conversation dengan kita. Selanjutnya adalah pengujian. Yang pertama adalah black box testing. Black box testing merupakan pengujian kotak hitam atau yang dikenali juga dengan istilah pengujian perilaku, merupakan metode pengujian yang didasarkan pada verifikasi dan validasi kebutuhan fungsional dari sistem perangkat lunak. Nah, proses pengujian dengan menggunakan metode ini diawali dengan perancangan kasus uji yang akan digunakan, kemudian diikuti dengan pengujian itu sendiri. Perancangan kasus uji tersebut dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan sistem yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis terhadap hasil pengujian ini menghasilkan validitas sebesar 100%. Di sini dapat kita lihat pada gambar ini bahwa black box testing memiliki 5 tahap, di mana boundary value analysis atau kita melakukan analisis terhadap value-nya. Lalu yang kedua adalah equivalence class testing atau tes pada kelas yang sesuai. Lalu error guessing untuk mengetahui apa yang error. Kalau setelah di testing ada yang error, itu apa yang error. Lalu decision table testing atau tes dengan tabel diskusi atau tabel hasil. Yang selanjutnya adalah graph-based testing atau tes dengan berdasarkan pada grafik. Di sini saya akan melanjutkan tentang apa yang dibahas oleh teman saya, Afia, yang berjudul tentang black box testing. Nah, di sini saya akan membahas tentang mobile Android platform compatibility testing. Android compatibility testing merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu aplikasi terhadap perbedaan versi Android platform yang menjadi lingkungan di mana aplikasi tersebut dijalankan. Pada pengujian ini dilakukan pengecekan seluruh fungsional aplikasi saat dijalankan pada suatu versi Android platform yang menjadi rujukan. Di PPT ini merupakan contoh dari platform Android yang ada ya. Kemudian kita beranjak ke slide selanjutnya, yaitu MOS atau yang biasa disebut Main Opinion Score Testing. Main Opinion Score Testing merupakan salah satu metode pengujian yang bersifat subjektif. Melalui proses pengujian ini dilakukan pengukuran tingkat kualitas pengalaman atau quality of experience atau yang disingkat dengan KOE dari layanan voice user interface yang terdapat pada aplikasi. Pada pengujian ini, pengguna akan diminta menggunakan voice user interface yang terdapat pada aplikasi dengan minimal penggunaan sign-in atau daftar, add kontak, menambahkan kontak, read and read message, atau membaca dan tidak membaca ya gitu ya. Ya itu read and unread message dan send message voice comments, yaitu mengirim pesan suara. Kemudian, pengguna akan diminta untuk memberikan nilai atas tingkat kualitas pengalaman mereka saat menggunakan voice user interface tersebut. Penilaian yang dilakukan oleh pengguna tersebut dilakukan dengan merujuk pada nilai skala opini yang direkomendasikan oleh International Telecommunication Union. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Setelah melalui serangkaian proses seperti yang disebutkan pada metodologi penelitian sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi messaging berbasis voice interaction bagi penyandang tunanetra pada sistem operasi Android berhasil dirancang melalui perancangan sequence diagram, class diagram, basis data, antarmuka, dan page flow. Hasil perancangan tersebut berhasil diimplementasikan dengan menggunakan Java Programming Language and XML Markup Language. Proses. Kemudian
Kemudian proses implementasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Android Studio serta pustaka Android Speech to Text and Android Text to Speech. Kemudian pengembangan sistem atau penelitian sejenis yang bersifat lanjutan disarankan untuk meningkatkan fleksibilitas voice input yang dapat diberikan oleh pengguna melalui penerapan International Radio Telephony Spelling Alphabet ataupun ICAO Phonetic Alphabet. Selain itu, pada voice interaction design yang digunakan perlu diimplementasikan deep learning dengan tujuan agar fleksibilitas voice interaction yang dapat diakomodir oleh aplikasi dapat ditingkatkan. Sekian dari penjelasan saya untuk kali ini. Maaf jika ada suara ayam berkokok karena di sini sudah pagi. Terima kasih. Bagian selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih.